Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Prima dan juga Bu Hermin. Ya, hari ini anak-anak akan belajar bersama dengan Bu Prima dan Bu Hermin, Ya. yaitu tentang perjuangan Kapiten Pattimura dan juga pertempuran Surabaya. Ya. Sebelumnya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran pada pagi hari ini, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti diharapkan anak-anak dapat mengetahui perjuangan dari Kapiten Pattimura. Yang berikutnya, anak-anak bisa mengetahui sejarah peristiwa dari 10 November. Ya. Yang ketiga, nanti anak-anak dapat mengetahui beberapa tokoh-tokoh pahlawan yang akan ditunjukkan pada gambar di slide nanti. Ya, betul sekali. Nah, yang pertama adalah perjuangan dari Kapiten Pattimura. Kapiten Pattimura. Ya, Kapiten Pattimura ini nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Ya, ini biasanya sering keluar ya, Bu. Iya, ini sering keluar Thomas Matulesi. Itu nama pahlawan dari siapa? Yang mana gitu ya? Iya, betul sekali. Kemudian beliau lahir di Hualoi, Seram, Selatan Maluku. Kemudian lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Masih muda ya, betul, Bu Erwin. Putra dari Frans Matulesi dan Francina Silahoi. Iya. Beliau ini mengalami beberapa kali pertempuran ya Bu Prima, baik di darat maupun di laut, betul. Dan dibantu oleh panglimanya yang bernama Melchior Kesaulia, Antonio Ripuk, Philip Latumahina, dan Ulupaha. Ini memang bahasa Maluku ya Bu Hermin, iya, jadi makanya agak sulit. Kemudian pertempuran ini tujuannya yaitu untuk menghancurkan atau memerangi pasukan Belanda yang perebutan benteng Belanda Dorset itu. Kemudian pertempuran di ini beberapa pertempurannya yang dipimpin oleh Pattimura. Kapiten Pattimura. Ya. Kemudian di pantai Wai Sisil dan Jazirah Hatawano, Ouulat, Jazirah Hitu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Banyak sekali ya, Bu. Iya, di usia segitu ya. Betul sekali. Kemudian perang Pattimura ini hanya bisa dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat dan bumi hangus yang dilakukan oleh Belanda. Ini jadi, kalau bahasa Belandanya Divide et Impera. Nah, ya, Divide et Impera atau politik adu domba, pecah belah. Ya, memecah belah yang hanya bisa mengalahkan strategi yang dilakukan oleh Kapiten Pattimura. Dan kemudian akhirnya Pattimura ditangkap oleh pemerintah Belanda di daerah Sirisori dengan tuduhan melawan pemerintah Belanda. Nah, di sana setelah beliaunya ditangkap, kemudian beliaunya dijatuhkan hukuman. Pada saat sebelum eksekusi, Belanda ini membujuk Pattimura untuk bekerja sama. Ya, ingin menguasai Indonesia, paling tidak seperti itu ya, Bu Hermin. Namun Pattimura menolaknya, mengakhiri pengabdiannya pada tanggal 16 Desember 1817 di Benteng Victory di kota Ambon. Karena pengorbanannya, Kapiten Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Ini agak panjang karena ini tentang sejarah. Seperti itu ya, Bu Hermin. Kemudian setelah kita belajar mengenai sejarah perjuangan dari Kapiten Pattimura, nah ini yang tidak jauh dari kita dan yang menjadi pemicu semangat arek-arek Surabaya. Betul sekali. Yaitu bagaimana sejarah pertempuran 10 November yang terjadi di Surabaya. Dalam pertempuran ini Sutomo sebagai pahlawan nasional atau sering disebut juga sebagai Bung Tomo. Nah, pertempuran 10 November ini dipimpin oleh Bung Tomo yang seperti Bu Hermin sampaikan tadi. Beliau seorang orator, jadi pembakar semangatnya arek-arek Surabaya. Sutomo ini atau Bung Tomo ini lahir di Kampung Baluran, pusat kota Surabaya. Ayahnya yaitu Kartawan Cipto Wijoyo, tulisannya seperti itu anak-anak, ejaan lama. Cipto Wijoyo,
pendidikan merupakan hal terpenting yang harus diperoleh. Beliau merupakan seseorang yang pekerja keras dan sangat ulet. Ya. Jadi memang keluarga dari Bung Tomo atau Sutomo ini memang lebih mementingkan pendidikan. Bu Hermin di situ. Ya. Nah, sejak kedatangan sekutu dan pasukan Ninja di Surabaya, Bung Tomo ini berjuang mati-matian bersama dengan arek-arek Surabaya. Beliau memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda. Ya, jadi seperti itu. Bisa membawa pemuda untuk lebih berjuang lagi, memperebutkan, membakar semangat seperti itu. Berarti membawa pengaruh besar ya kepada para pemuda. Dan pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Malabi dan tercatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pertempuran 10 November. Nah, setelah wafatnya AWS Malabi ini Bu Hermin, itu arek-arek Surabaya berjuang dan banyak sekali di berjuangnya itu untuk merobek bendera yang warna merah, putih, biru itu ya Bu Hermin ya. Di mana Bu Hermin? Di depan hotel di Yamato. Di atasnya ya. Hotel Yamato. Ya. Jadi di Hotel Yamato itu ada tiang bendera anak-anak. Dan di situ yang dikibarkan bukan bendera merah putih. Yang dikibarkan adalah bendera Belanda yaitu merah, putih, biru. Ya. Dan arek-arek Surabaya dengan semangat termasuk dari semangat yang disampaikan juga oleh Bung Tomo, itu diajak untuk ayo kita pertahankan negara kita, Republik Indonesia. Harusnya yang di sini berkibar bukan bendera merah putih biru, tetapi harusnya yang berkibar adalah bendera kita, yaitu merah putih. Akhirnya mereka naik berjuang mati-matian dan memang mati. Ya. Jadi ketika mereka mulai naik untuk merobek, ditembak. Naik lagi digantikan oleh yang lain, ditembak lagi, seperti itu sampai itu, bisa merobeknya yang warna biru, merobek warna biru hingga tinggal merah putih saja. Itu sudah berapa nyawa yang dipertaruhkan untuk merobek warna biru supaya tetap mempertahankan bendera merah putih. Oleh sebab itu tugasnya anak-anak bagaimana kita bisa mempertahankan Indonesia dan menghargai bendera merah putih. Nah, dalam peperangan itu arek-arek Surabaya merebut dari sekutu hingga titik darah penghabisan dengan penuh semangat dan tanpa menyerah. Ini yang kita ceritakan Jadi ini yang harus kita miliki meskipun kita tidak berperang dengan bangsa lain, tetapi kita harus berjuang bagaimana membuat Indonesia ini semakin lebih maju dan lebih baik lagi. Contoh sederhana ya Bu Prima, ketika mau hujan, biasanya Bu Prima turun lari-lari anak-anak. Sebelum benderanya kehujanan, betul. Bu Prima sudah siap-siap untuk menurunkan bendera. Nah, itu satu contoh sederhana. Betul. Jadi maksudnya Bu Hermin di sini biar tidak Bu Prima saja, mungkin anak-anak harus harus memiliki jiwa itu. Seperti itu. Iya. Nah, yang berikutnya ini adalah gambar dari atau foto dari tokoh para pahlawan yang sudah berjuang merebut Indonesia supaya merdeka dan lain sebagainya Yang kita tampilkan ini hanya beberapa ya. Betul sekali. Yang pertama ini adalah gambar dari Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro ini nama aslinya adalah Raden Mas Ontowiryo, yaitu di Magelang, Jawa Tengah. Ini dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian di sini pernah terjadi perang Diponegoro dengan Belanda yang menjadi salah satu pemicunya adalah pemasangan tiang pancang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa seizin keluarga. Ya, jadi otomatis sebagai leluhurnya marah kan ya. Marah. Iya, betul. Nah, dikalahkan oleh Belanda dengan siasat benteng stelsel atau sistem benteng. Jadi beliau dikalahkan oleh Belanda dengan siasat benteng itu. Ya, yang kedua ini adalah Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda ini merupakan pahlawan dari Aceh dan diangkat menjadi Sultan Aceh pada tahun 1607 hingga 1636. Dan pada saat kerajaan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, ini kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan
khususnya sebagai Kerajaan kerajaan Islam terbesar di dunia. Iya, Main-main. betul sekali. Dan beliau memiliki keahlian Bu Hermin ya, bisa mempersatukan wilayah semenanjung Melayu. Ya. Beliau juga cukup cerdas, memiliki hubungan diplomasi perdagangan secara internasional. Zaman dulu Bu Hermin. Zaman dulu loh sudah internasional, tingkatnya dunia. Ya. Yang berikutnya ini adalah Sultan Hasanuddin. Ya. Anak-anak sambil memperhatikan fotonya ya, Nak ya. Cuma dilihat tulisannya, betul. Jadi ketika nanti keluar gambar foto, anak-anak tidak bingung itu fotonya siapa. Ya. Kemudian julukannya Sultan Hasanuddin adalah ayam jantan dari Timur. Ya. Nah, ini merupakan pahlawan dari Makassar ya, sebagai Raja Makassar yang telah berhasil menyatukan kerajaan Goa Talu. Di Sulawesi Selatan menjadi Raja Goa ke-16. Diangkat menjadi Sultan ke-6 kerajaan Goa pada usia 24 Masih tahun. Muda sekali sudah menjadi raja. Ya, dan memimpin perang melawan VOC Belanda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Kapiten Pattimura, sudah dijelaskan sama Bu Hermin dan Bu Prima di depan tadi. Kita lanjutkan saja. Yang berikutnya ini adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang perlu anak-anak tahu. Ya. Ki Hajar Dewantara ini nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ya. Beliau mendirikan perguruan yang sekolahnya itu namanya Taman Siswa. Kemudian konsep dasar atau konsep among, konsep dasar pendidikannya itu ada 3, yaitu Ing Ngarsosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dan ini ada maknanya anak-anak. Ing Ngarsosung Tulodo artinya di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah-tengah membimbing. Kemudian Tutwuri Handayani dari belakang memberikan dorongan, motivasi dan ini yang menjadi semboyan pendidikan kita. Betul coba dilihat di topinya anak-anak. Betul sekali. Tutwuri Handayani. Nah, untuk menghargai jasa beliau pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Itu hari tanggal lahirnya ya. Betul sekali, tanggal lahirnya dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara ini bergelar sebagai Bapak Pendidikan. Berikutnya yaitu Insinyur Soekarno. Nah, ini anak-anak saya yakin sudah tahu, terkenal juga dengan sebutan Bung Karno. yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan sekaligus sebagai Bapak Proklamator bersama dengan Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Mas Sukemi Sosrodiharjo dan ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yaitu Pancasila dalam sidang BPU PKI. Nah, yang berikutnya, ini agak cepat jadinya, Yang berikutnya adalah Bung Tomo. Ini tidak ya, Sutomo tadi sudah. Kemudian ini adalah Raden Ajeng Kartini yang mempunyai termasuk dari karangan beliau adalah buku itu ya Bermin ya. Habis gelap terbitlah terang dan sebagai pahlawan emansipasi wanita. Kemudian ada Raden Dewi Sartika. Nah, yang seperti ini sama kemudian juga Cut Nyak-Dien ini adalah pahlawan-pahlawan perempuan yang berjuang untuk merebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini sekarang yang terakhir bagaimana pencerminan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja dengan kita bisa membantu orang lain, kemudian saling menghargai dan menghormati, dan juga bekerja keras, pantang menyerah. Nah, itu contoh-contoh dari pengamalan sikap kepahlawanan. Nah, semoga pahlawan-pahlawan yang kita sampaikan tadi bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.